103, 107, 108, 109 dan gila nih, mobil kecil banget. Set, begini doang. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog sederhana gua. Nah, kali ini kita bakal coba ngepoin nih atau ngulas mobil listrik kecil dari Wuling. Nah, ini nih, Wuling Air EV. Nah, gimana-gimananya mobil ini, apakah layak dimiliki gitu ya? Karena ini adalah mobil listrik termurah yang ada di Indonesia gitu. Dan langsung aja lah ya kita kepoin mobil ini gimana. Yuk. Ini dia mobil kecil listrik termurah yang ada di Indonesia dari Wuling Air EV nih. Dimensinya kecil banget nih, panjangnya nggak sampai 3 meter dan lebarnya kalau nggak salah cuma 1,5 meter, dimana dimensi itu sangat memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman rumahnya gangnya kecil gitu ya, itu bisa sangat enak nih pakai ini karena dimensinya yang kecil seperti ini. Desainnya tuh cute gitu, lucu, futuristik begini. Di sini ada lampunya, day running light kayak gini nih tuh, terus ada list biru kayak gini, terus ada lambang Wulingnya nih. Dan di sini untuk ngecasnya nih, jadi kalau nyolok nih di bagian sini. Oke, lampunya sudah LED semua seperti ini. Dan karena ini nggak ada mesin di sini ya, jadi nggak butuh grill gede kayak gini. Jadi di sini polos aja seperti ini. Tuh kayak gitu depannya. Pokoknya depannya cute banget dan kacanya ini lebar banget tuh, panjang begini. Di bagian samping nih peleknya cuma 12 inci dibalut dengan profil ban 145 70 12 inci kayak motor matic, bahkan motor matic lebih gede ya. Di belakang udah cakram, jadi ini dua-duanya udah cakram nih remnya gitu. Di sini ada listnya tuh kayak nyambung ke spionnya ini, dan spionnya nih dia belum electric retractable ya, masih manual nih tuh begini, tapi dia udah electric mirror pengaturannya. Dan di sini tuh buat buka pintunya masih modelnya kayak gini, model bahasanya apa ya, model cepol gitu. Tapi kalau mobil biasa kan model cepolnya horizontal gini ya, tapi dia vertikal seperti ini. Dan untuk masuk ke dalam mobil, teman-teman nggak usah mencet apa-apa ya, ini kalau dideketin gitu bisa langsung masuk aja, cukup praktis gitu. Dan kalau kita udah kelar berkendara itu teman-teman nggak usah mencet apa-apa, kita tinggalin aja, dia langsung ngunci sendiri. Tuh langsung ngunci sendiri, cukup praktis sih. Dan ini gue lupa, ini dia yang tipe long range nih. Jadi ada dua tipe, ada standar range dan ada yang long range. Kalau yang long range, si Wuling ngeklaim bisa berjalan 300 km tuh mobilnya dengan kapasitas baterainya itu 27,6 kWh gitu. Dan yang tipe standar range-nya itu sekitar 17,3 kWh, koreksi kalau salah. Dan baterai tersebut menyalurkan listrik ya ke motor listrik yang berkekuatan 30 kW. Kalau di convert ke horsepower itu sekitar 40 horsepower teman-teman. Cukup kecil, tapi ini kan mobil yang emang dibikin bukan untuk kenceng-kenceng gitu teman-teman. Nah, yang unik lagi nih di belakang itu dia, tadi gua ngelongok ada bonggol kayak gardan gitu. Karena ini penggerak belakang, jadi motor listrik itu mengalirkan tenaganya ke roda di belakang ini teman-teman. Di belakangnya kayak gini, cukup lucu juga sih tuh. Dan gue lupa nih, kaca di samping ini kotak gini kayak model pesawat gitu kalau dilihat dari dalam teman-teman.
tutun, di atapnya hitam, di bawahnya putih. Di bagian belakangnya nih ada bacaan Wuling. Jadi letter seperti ini, bukan lambang W kayak di depan ya, tapi di belakang identitas Wulingnya berupa huruf seperti ini tuh, letter. Di sini ada lampunya memanjang gini, LED bar seperti ini. Dan ini yang agak apa ya, menjebak juga. Ini tuh awalnya gua kira tuh defogger ya, tapi ternyata ini tuh antena, teman-teman. Kemudian ada stop lampnya di sini di bagian kaca. Kemudian ada bacaan air, EV, dan lampunya udah LED semua. Sensor parkir ada 2 di sini, teman-teman. Dan ini suspensinya di depan tuh McPherson, di belakang dia coil spring tuh. Empuk banget ini mobil, dan kebayang kan kalau lu pakai berkendara secara agresif gitu, ini bakal kebayang nih limbung dan body rollnya seperti apa. Dan bagasinya kita coba buka ya. Kapasitas bagasinya kayak gini tuh. Kalau joknya nggak dilipat ya, ini emang sempit nih bagian sininya. Jadi ya pas-pasan aja gitu. Tapi kalau kita ini coba lipat nih, ini bakal bikin kapasitas bagasinya lebih better lah, lebih mendingan, teman-teman. Dan ini buat ngecasnya nih tuh, alat ya, colokan 2 gini buat di rumah. Tapi kalau teman-teman mau ke tempat pengisian kendaraan listrik umum gitu ya, di sini juga disediain untuk adapter ya nih tuh, untuk ngisi baterainya dari 20% sampai 100%. Buat yang long range ini butuh bisa sampai 10 jam ya, 10 sampai 12 jam. Oh ya, di bagian depan nih kita lihat nih kap mesin ya. Kok kap mesin sih, kayak mobil bensin. Selamat aja. Pagi, Mas. Kita coba lihat kap mesin 2 kali dipencetnya nih, kayak mobil-mobil Eropa. Nggak ada mesinnya. Oh iya, ini kan mobil listrik ya, norak banget sih. Nah, kita lihat kap mesinnya. Kap mesin ya, intinya kap mesin lah ya. Tuh, sempit kayak gini. Di sini cuman ada aki, kemudian ada cairan-cairan untuk wiper dan juga untuk oli rem, dan juga di sini ada kontrol tuh ada di bagian sini, teman-teman. Jadi ya nggak ada mesin gitu. Gitu. Tapi ini di sini ada kayak space buat kamera nih tuh, dan juga di sini ada kayak udah prepare buat ada radarnya ya, kayak mobil-mobil Wuling lainnya yang sudah dilengkapi dengan ADAS. Tapi di sini belum ada radar dan kameranya, walaupun kayaknya udah disiapin nih. Mungkin di generasi berikutnya kali ya, baru fitur-fitur ADAS bakal disematkan ya, semoga aja sih. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya. Dari luar kecil nih ya, tapi ketika masuk nuansa kecil di luar ya itu tidak dirasakan ketika gua masuk, teman-teman. Jadi nggak kerasa mobil kecil dan juga nggak kerasa mobil gede sih, rata-rata aja. Nah, nih bagian dalamnya kayak gini nih tuh, dashboardnya kayak gini, terus ada 2 layar 10,25 inci, teman-teman. Nah, untuk nyalain mobilnya ya, itu kita nggak ada apa colok-colokan gitu atau start stop engine button. Untuk nyalain mobil ya kita cuman gini aja nih, pakai sabuk, kemudian kita injak rem ya, tuh udah nyala. Cuman emang nggak seperti mobil internal combustion gitu ya, nyalanya kerasa gitu bunyi mesin. Di sini sangat halus,
ada bacaan ready yang berarti mobil itu udah siap jalan teman-teman. Nanti kita coba bawa jalan rasanya gimana. Nah nih begini dashboardnya, begini kesannya tuh kayak ini mobil murah untuk di mobil listrik ya. Tapi kerennya Wuling adalah walaupun mobil ini murah, dia bisa mengemasnya agar mobil ini tidak terlihat murahan teman-teman. Tuh di sini tuh lihat paduan warnanya gitu ya, kayak proper gitu. Nggak norak lah. Terus di sini ada kayak chrome begini warnanya. Dan di sini yang paling fungsional adalah, dan sepele tapi berfungsi banget adalah, di sini ada cup holder yang posisinya di depan AC. Jadi minuman teman-teman akan tetap dingin selama perjalanan. Tuh gitu. Di sini ada ruang penyimpanan, di bawahnya ada jaring-jaring begini. Tapi di sini nggak ada ruang penyimpanan tertutup. Kalau biasanya di mobil gitu ya, di sini kan ada buat naruh sesuatu yang tempatnya tertutup. Tapi di sini nggak ada ruang akomodasi yang bisa ditutup gitu. Nah, di sini yang tadi gue bilang ada dua layar 10,25 inci. Yang di sebelah kanan itu instrumen cluster speedometer, kemudian ada beberapa info nih. Infonya berupa trip perjalanan, kemudian di sini ada ini kayak motor speed ya, ada RPM-nya tuh. Terus di sini ada energinya. Nah, gitu tuh. Terus di sini ada indikator mode berkendaranya teman-teman. Ada eco, kemudian ada standar dan juga ada sport. Masuk ke bagian kanannya, tuh speedometernya di sini tuh. Ada range yang tersisa dari sisa baterainya yang tinggal 63%. Jadi 63% di sini dia masih bisa berjalan sejauh 189 km. Kemudian di bawah ada odometer dan di tengah-tengahnya ini ada semacam kayak gambar Wuling ya, walaupun tidak realistis banget, tapi ini udah bikin kesan mobil ini itu mewah, bro. Tuh ada gambar Wuling, kalau kita buka pintunya dia bakal ngasih visual kalau pintunya terbuka. Kemudian masuk ke bagian layar di sebelah kirinya nih. Ini sama nih 10,25 inci juga. Di bagian sini itu tempat kita untuk ngatur entertainment yang ada di mobilnya dan juga mengatur fungsi-fungsi yang ada di mobil ini sendiri teman-teman, kayak AC, kemudian pengaturan macam-macamnya lah, kontrol kendaraan, dan juga di sini bisa tersambung ke telepon teman-teman melalui Bluetooth ya. Sayangnya ini belum dilengkapi dengan Android Auto atau Apple CarPlay teman-teman. Tuh standar lah ya, musik, radio, navigasi juga ada di sini bawaannya dia, dan di sini ada pengaturan untuk pusat daya. Nah, di sini ada kurva konsumsi energi yang di sini visualnya tuh berupa grafik gitu. Ngebacanya jadi agak susah, teman-teman. Kemudian ada skor pengemudi nih. Kebiasaan mengemudi akhir-akhir ini sudah baik. Lanjutkan mengemudi dengan halus tuh. Jadi ada ya penilaian berkendara kita lah bagaimana. Kemudian ada pengaturan fungsi di sini tuh, ada mode berkendara. Di sini ada eco, normal, dan juga sport. Tapi mode mengemudinya itu juga bisa kita atur dari tombol yang ada di sini. Intensitas pemulihan daya bisa kuat, normal, atau lemah. Ini semacam kayak regeneratif braking ya kalau di mobil listrik. Bisa kuat, bisa normal, bisa lemah. Ini bisa kerasa kalau kita jalani. Jadi kalau teman-teman ngeset ini ke kuat, itu engine brake-nya agak kerasa hard gitu, agak kerasa keras berasanya engine brake-nya, gitu. Kemudian kalau normal ya biasa, kalau lemah itu ya lemah gitu. Jadi engine brake-nya tuh kayak sedikit ngelos, nggak berasa. Tapi kalau teman-teman nge-setup si intensitas pemulihan dayanya ini ke mode kuat, itu regeneratif braking-nya bakal mensuplai energi listriknya ke baterai itu lebih banyak ketimbang normal atau lemah teman-teman gitu. Kemudian di sini juga ada
pengaturan kecepatan maksimum. Jadi ini kecepatan maksimumnya bisa kita set up teman-teman, maksimal di 80, pelan juga ya. Tapi kan ini mobil kecil ya, bukan mobil untuk agresivitasan di jalan gitu, bukan untuk top speed. Dan pengaturannya ini bisa juga kita offin nih tuh, jadi lebih nggak ada limiter ya. Kemudian kontrol kendaraan di sini ada jendela tuh, dan juga di bawahnya ada kontrol remote tutup jendela. Jadi di kuncinya ini bisa dinonaktifkan nih untuk ngebuka atau menutup si jendelanya ini teman-teman. Tuh kayak gitu. Kemudian di sini ada lampu. Wow, di sini ada fitur follow me home juga nih, bisa di set up durasinya tuh, atau juga bisa dimatikan. Gitu sih intinya. Jadi di sini nih bisa buat ngatur sistem entertainmentnya dan juga kendaraannya itu sendiri teman-teman. Masuk ke bawah nih ada AC 2 buah di sini, kisi-kisi AC. Kemudian di bawahnya pengaturan AC-nya juga bisa diatur lewat sini nih, knob-knob seperti ini. Tuh ada sirkulasi udara dari luar dan juga besaran fan speednya teman-teman, dan besaran suhunya. Walaupun di sini ya, misalkan kita kepanasan, kita bisa juga memerintahkan mobil ini melalui fitur WIN nih, Wuling Indonesian Command. Misalkan, halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Suhu telah mencapai level minimum, yaitu level 1. Tuh gitu. Jadi kita bisa nyuruh nih ke Mbak Wulingnya, dan juga bisa buka kaca nih. Halo Wuling. Halo. Buka kaca jendela supir. Oke, membuka jendela pengemudi. Tuh. Halo Wuling. Tutup jendela pengemudi. Oke, menutup jendela pengemudi. Kemudian masuk ke bagian setirnya nih. Setirnya 2 palang gini, tuh spokes begini ya tuh. Dan di sini ada tombol-tombol nih. Tapi yang gue sayangkan adalah ada beberapa tombol yang ini berupa pajangan doang nih, jadi nggak berfungsi. Yang berfungsi itu cuman tuh, yang ke kanan ke kirinya doang nih. Yang ke atas bawah nih, ini nggak berfungsi nih. Jadi kayak cuman pajangan doang. Sayang banget ya, kenapa nggak dibikin yang ya udah yang fungsinya aja gitu. Dan yang tengah juga ini nggak berfungsi teman-teman. Tuh di bagian kanannya di sini ada tombol buat ngatur volumenya nih di sini. Tuh. Nah, tuh setirnya dia udah airbag, kemudian ada lambang Wuling begini. Setirnya udah kulit nih, enak digenggam lumayan nih. Tuh, begitu. Kemudian di sini untuk memindahkan giginya ini berupa knob seperti ini nih, tuas putar begitu nih. Tuh, ada P, R, N dan D teman-teman. Dan kesannya nih dia nge-packagingnya ini cukup lumayan asik ya, lumayan mewah nih begini nih, nggak terkesan murahan teman-teman. Nah di belakangnya lagi ada di sini untuk power Windows nih pengaturannya. Jadi dia udah auto nih dua-duanya, baik di pengemudi maupun di penumpang. Rem parkirnya sudah elektrik, kemudian ada lagi di belakangnya itu udah ada auto hold-nya di sini. Cukup oke lah, cukup canggih nih, karena ngebantu juga nih auto hold ini biar kaki teman-teman nggak capek nginjek rem mulu gitu ya kalau macet. Nah di bagian door trim ini, di bagian door trimnya juga kesannya emang nggak terkesan murahan ya, proper aja gitu. Dari mulai pemilihan warnanya gitu, kombinasinya asik gitu, proper, nggak gimana gitu. Putih di sini, hitam, kemudian di sini tuh warnanya seperti ini, dan ini kain nih, walaupun di sininya masih plastik, nggak masalah sih. Tuh begitu. Terus side pocketnya juga ini lega banget, bisa naruh berapa botol nih, banyak banget. Tuh side pocketnya lega teman-teman. Kemudian di sini ada apa? Oh, di sini ada gantungan nih. Jadi kalau ibu-ibu belanja gitu ya, itu bisa ditaruh di sini nih. Ini hal sepele yang tapi cukup praktis nih untuk gantung-gantungnya gitu ya, buat ibu-ibu atau gua juga yang kadang-kadang bawa perintilan ribet. Ini bisa sangat berfungsi di dalam perjalanan gitu, ketika kita belanja atau bawa barang-barang yang agak perintilan-perintilan lah.
Nah gitu. Terus di sini juga ada ruang akomodasi lagi nih di sini, dan joknya ini kulit sintetis gitu yang cukup empuk gitu. Tapi yang gua sayangkan adalah keergonomisan nyetirnya ini kurang gitu buat orang yang setinggi gua nih 181 cm. Itu udah beberapa kali gua setup gitu ya, itu tetap kurang dapet yang enak gitu, kurang ergonomis lah. Kalau tangannya dapet, kaki gua nggak enak. Kalau kaki gua enak, tangan gua nggak dapet posisi yang proper menurut tinggi badan gua. Jadi kurang asik sih apa driving posisinya. Tapi nggak tahu ya, dari mulai gue nyobain Almas kemarin kemudian Convero itu juga driving positionnya kurang begitu baik gitu. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Nah, lampu hazardnya di sini nih. Kalau biasanya mobil kan kebanyakan di sini ya. Ini ada di dekat lampu bacanya teman-teman. Dan di sini lampu bacanya itu warnanya udah putih tuh, udah LED. Jadi kesannya nggak seperti mobil jadul atau mobil-mobil murah teman-teman. Nah tuh, dan yang uniknya adalah di bagian kaca sini untuk ngeliat ke belakang dia ada colokan USB nih. Ini jarang banget nih fitur kayak gini dimiliki oleh mobil-mobil sekarang nih. Ini cukup berfungsi ya. Jadi kalau teman-teman mau masang dashcam gitu ya, nggak perlu ngatur kabel agar bisa sampai si power outletnya yang biasanya ada di sini nih. Kan ribet tuh instalasinya, kabelnya kemana-mana gitu. Ini cukup di sini nih, kayak udah disediakan banget nih colokan di sini yang agak tersembunyi teman-teman. Tuh di sini asik sini. Kemudian di sini sun visornya udah ada kacanya. Tuh di bagian penumpang juga udah ada kacanya. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya. Yuk. Bagian belakangnya nih. Dan untuk masuk ke bagian belakang itu di sini kita perlu beberapa step nih, dan ini nggak bisa didorong ya. Kalau biasanya kan mobil nih kalau dipencet ini itu langsung berat gitu, tapi ini cuman bisa dia reclining seperti ini. Dan untuk masuk itu ya emang agak sempit sih kalau untuk ukuran setinggi gua nih tuh. Dan untuk ke belakang ini lagi nih juga masih perlu mencet, jadi emang perlu beberapa effort ya tuh. Set begini misalkan. Dan ini surprisingly di sini tadi gue juga udah nyoba ya, emang di luar perkiraan gitu. Perkiraan gue kan tadi pas ngeliat mobil lah, wah ini di belakang nggak proper nih untuk orang setinggi gue. Tapi legroom gue ini masih cukup layak lah buat orang setinggi gue tuh di sini. Kemudian di sini juga rata nih, nggak ada gundukan yang ganggu gitu. Cukup lega sih di belakang ini ya, walaupun emang ini masih agak dingklik gitu, tapi untuk dalam kota ini masih cukup proper lah. Tuh sabuk pengaman, dan juga di sini ada isofix-nya. Intinya di belakang ini ya lega gitu, dan nggak ada macam-macam ya kayak power outlet di sini nggak ada. Tapi intinya di belakang ini di luar perkiraan nih, lega gitu. Perkiraan gua kan sempit gitu ya, tapi di sini cukup lega. Nah itu aja sih, langsung kita coba bawa jalan aja kali ya. Gue penasaran nih rasanya gimana teman-teman. Yuk langsung kita coba bawa jalan aja. Sekarang gue coba bawa jalan nih mobil, rasanya gimana. Kayaknya enak gitu kayaknya. Coba tuh, dia udah ada fitur apa, auto hold. Jadi kalau berhenti gitu nggak usah berhenti tanjakan gitu ya, mobil nggak bakal mundur, dan ketika kita gas lagi dia bakal maju. Fitur yang cukup berguna banget sih.
Oke, seperti yang gue bilang juga, kalau di jalan-jalan kecil kayak gini tuh, jalanan tuh jadi kerasa luas teman-teman, karena dimensi mobilnya kecil. Dan gue lupa nih, ini di sini dia ada fitur tilting nih, tuh tilting begini, tapi belum teleskopik. Dan ini mobil baterainya kapasitasnya tuh 27,6 kWh untuk yang tipe long range kayak gini. Kalau yang short range itu baterainya 17,3 kWh, dan kedua unit tersebut itu dibekali dengan motor listrik berkekuatan 30 kW. Kalau kita convert ke horsepower nih, kita kan sering dengernya horsepower ya, karena masih terbiasa dengan mobil-mobil internal combustion gitu. Itu sekitar 40 horsepower teman-teman. Rasanya gimana nanti kalau ada jalan yang agak sedikit proper gitu buat nyoba tenaganya, kita bakal coba gimana sih rasa si motor listriknya ini gitu. 40 horsepower atau 30 kW nya itu rasanya gimana untuk ngebawa si mobil ini. Dan ini bisa dibilang platnya lumayan tebel-tebel loh bodinya. Ketika nutup pintu aja itu kerasa gitu, jeduk gitu. Kayak platnya tuh bener-bener kayak yang berat gitu, solid. Jadi otomatis mobil ini buka aplikasi navigasi terasa terlebih dahulu. Bobotnya berat gitu. Kalau nggak salah ini bobotnya hampir 1 ton gitu, atau kurang lebih 1 ton gitu. Jadi ya lumayan berat nih mobil untuk ukuran mobil dengan dimensi seperti ini teman-teman. Dan ini kita berkendara masih dari mode Eco nih. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Halo Buling. Halo. Yoi. Sekarang hari apa? Hari ini hari Jumat. Oh, hari Jumat. Sedikit lagi sholat Jumat nih. Makanya gue ngejar sholat Jumat nih. Dan kemarin emang gue udah sempet nyobain gitu ya di jalan tol. Jadi kan ngerasain tuh gimana kekedapan kabinnya, kemudian road noise-nya, dan juga performance-nya dari si Wuling ini. Dan yang gue rasain adalah mobil ini, sisi positifnya adalah dia punya kekedapan kabin yang cukup bagus loh. Jadi traffic noise-nya ini bisa diredam dengan bagus gitu. Ya walaupun emang road noise-nya masih agak sedikit masuk ya dari ban tuh, ketika ke jalan beton itu emang masih agak kerasa masuk suaranya teman-teman. Dan nilai plusnya lagi dari si Air EV ini adalah bantingan suspensinya yang asli ini nyaman banget, empuk loh. Asli ini empuk banget. Setiap jalan-jalan jelek gitu atau jalan yang tidak rata, ini cukup bisa banget diredam dengan nyaman gitu. Jadi nggak kerasa keras. Ya walaupun emang kalau bantingannya empuk seperti ini, pasti ada yang dikorbanin, yaitu kestabilannya. Dan emang kerasa banget limbungnya sih kalau di tol gitu berkendara secara agresif. Ini kerasa banget body rollnya. Tapi kan mobil ini dibuat bukan untuk berkendara agresif seperti itu ya. Ini untuk nyaman-nyamanan aja gitu, fungsional dalam kota, ngantar anak sekolah, ngambil laundry, atau bisa teman-teman bawa ke kantor gitu. Ini masih cukup proper karena kalau untuk kebutuhan dalam kota ya nggak bakal agresif-agresifan juga gitu. Dan soal visibilitas ini bagus sih asli. Ke depan tuh asli ini really commending banget. Kacanya lebar, kemudian ke samping juga ngelihat spion juga enak, kemudian pilar A-nya nggak begitu mengganggu kalau teman-teman mau belok ke kanan atau puter balik teman-teman. Jadi ya udah mobilnya dimensinya kecil, terus visibilitasnya enak, jadi sangat-sangat friendly use banget nih, terutama buat teman-teman ya yang baru belajar
mobil gitu, ini mobil ini sangat mudah digunakan, friendly lah. Dan soal konsumsi dayanya, gue emang belum ngetes secara bener nih. Tapi kemarin tuh gue ngambil nih mobil dari bilangan Mega Kuningan situ ya, sampai ke Depok itu kan 17 kilo tuh gue hitung. Nah ketika ngambil ini mobil itu baterainya ada di 77% teman-teman. Dan ketika sampai tujuan nih di Depok itu tinggal 67%. Berarti sisa 10% teman-teman buat 17 kilo. 10% 17 kilo. Tapi nanti kalau ada kesempatan lagi gue bakal coba nih ngitung konsumsi dayanya seberapa irit sih. Tapi kalau kemarin gue hitung tuh 17 kilo kemudian habis 10%, berarti kan 1% itu 1,7. Dengan gaya mengemudi gue yang ya random lah ya, kemarin di tol agak-agak bejek dikit nyoba di mode sport gitu. Ya mungkin itu yang lebih boros dan juga macet, dan kemarin siang AC-nya tuh gede banget. Mungkin itu yang bikin agak sedikit menguras dayanya. Tapi nanti kita tes lagi deh. Kita coba nih ke mode sport kali ya. Ke mode normal nih, kemudian mode sport. Emang langsung kayak tenaganya ngisi, teman-teman. Tuh. Dan kerasa cukup enak sih kalau dari 0, nggak dari 0 ya kita tadi ya, dari 30 gitu ke 60 emang masih terasa cukup agresif nih. Tapi nanti kita coba nih dari 60 ke top speednya gitu ya, tenaganya seperti apa ini mobil. Dan oh ya, ini radius putarnya tuh buat muter oke banget asli. Nah kita udah mau masuk ke tol nih, nanti kita coba nih teman-teman rasanya gimana sih si Wuling ini. Nah tikungan nih kita coba nih body rollnya. Set, kerasa banget. Ini kita coba, body rollnya emang bener ya, kerasa banget. Bahaya sih kalau buat bermanuver seperti itu. Dan emang ada suara semacam artifisial nih kalau kita di kecepatan sedang ya, sampai menengah itu ada bunyi gitu. Nih kita coba ya. Nah sering lupa nih bukanya dari sini nih, kayak BMW. Nah oke. Sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes berapa sih maksimalnya ini mobil. Puluh 90. Dan ketika 90 tuh suara angin tuh kayak masuk ke kacanya ini nih. 93, 100, 103, 107, 108, 109. Dan emang ini tolong sama turunan ya. Ya udahlah. Dan itu tuh amannya 103 ke atas tuh udah berat teman-teman. Nah terus mungkin teman-teman khawatir gitu ya kalau di Jakarta banjir gitu, mobil listrik tuh aman nggak sih? Nah si Wuling nih udah ngetes baterai lithium ferrofosfat ya gitu namanya. Udah ngetes ke berbagai kondisi gitu, mulai dari terbakar, dicemplungin air, kemudian dijatuhkan gitu, dan baterai ini aman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, wah kalau banjir nih baterainya rusak nggak ya, kena air gitu, nyetrum nggak ya, atau kalau terbakar gitu nih baterainya aman nggak gitu. Si Wuling sih ngeklaimnya udah aman gitu, tapi kita lihat nanti 2-3 tahun gitu
bakal seperti apa baterainya teman-teman. Nah sip, kayaknya itu aja vlog dari gua ya. Semoga bisa memberikan sebuah informasi nih ke teman-teman mengenai si Wuling Air EV ini yang merupakan mobil listrik nih. Itu aja sih. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya selalu gokil-gokil aja. Sip, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.